memberikan perintah kepada para prajurit agar tunduk dan patuh. Ajian Sabdo Dadi jarang ada yang miliki, dan Bung Karno merupakan salah satu yang memiliki ajian itu. Bung Karno dan seputar kisah mistiknya. Bung Karno dan kehidupan spiritualitasnya. Selain sebagai proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia dan orator ulung, Insinyur Soekarno atau Bung Karno juga dikenal dengan beragam kisah mistiknya. Bung Karno disebut-sebut memiliki interaksi dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, serta mempunyai kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Hal itu diketahui dari orang-orang dekat dan saksi hidup yang pernah merasakan aura mistik Bung Karno. Berikut kisah mistik yang melekat pada diri tokoh yang dijuluki Putra Sang Fajar itu. Mendung dan hujan tiap kali Bung Karno ke Bali. Darah Bali yang mengalir di tubuhnya membuat sosok Bung Karno memiliki hubungan batin yang erat dengan Pulau Dewata. Wartawan senior asal Amerika Serikat yang dekat dengan Soekarno, Cindy Adams, pernah menyebut di Pulau Bali orang percaya Soekarno adalah penjelmaan kembali Dewa Wisnu, dewa hujan dalam agama Hindu. Kisah mistik juga pernah diungkapkan Bung Karno kepada orang-orang terdekatnya, yakni, kedatanganku bagi mereka berarti hujan, bahkan di tengah musim kemarau sekalipun. Yang diungkapkan Bung Karno bukanlah gurauan. Sebabnya ketika datang dan menginap di Istana Tampak Siring, langit Bali diselimuti mendung hingga turun hujan. Itulah sebabnya datangnya Bung Karno menjadi berkah bagi petani desa Singapadu, Gianyar. Bung Karno memiliki ajian Sabdo Dadi. Ajian Sabdo Dadi merupakan ilmu yang biasa dipakai para raja di zaman kerajaan Mataram kuno untuk memberikan perintah kepada para prajurit agar tunduk dan patuh. Ajian Sabdo Dadi jarang ada yang miliki, dan Bung Karno merupakan salah satu yang memiliki ajian itu. Ajian Sabdo Dadi yang dimiliki Bung Karno sudah terbukti di saat beliau memberikan perintah selalu dilaksanakan dan ditaati oleh bawahannya dan banyak orang, termasuk orang luar negeri. Bung Karno juga menjadi sosok yang paling disegani di PBB. Bung Karno dan ajian Bolo Sewu. Bung Karno disebut-sebut memiliki ajian Bolo Sewu, yakni perlindungan diri atau pagar gaib. Hal itu terlihat ketika sang presiden kelahiran 6 Juni 1901 itu akan dibunuh sebanyak 7 kali oleh para musuh dan lawan politiknya. Misi itu gagal semua dan Bung Karno berhasil lolos. Bahkan ada cerita saat Bung Karno akan ditembak, pelakunya melihat ada 5 sosok Bung Karno, sehingga yang ditembak hanyalah bayangan dari Soekarno. Ajian itulah yang disebut Bolo Sewu. Tongkat komando Bung Karno. Saat bertugas di lapangan, Bung Karno selalu menggenggam tongkat komando berwarna hitam seukuran 45 cm. Diperkirakan, tongkat komando Bung Karno terbuat dari kayu cendana, dengan alur seperti lilitan ular naga, dan ujung gagangnya diperkirakan dari gading gajah. Sedangkan pada ujung tongkatnya terdapat logam mulia. Banyak kalangan menyebut tongkat komando Bung Karno memiliki energi kesaktian dan karismatik yang tinggi. Dengan tongkat komando itu, sang presiden tampak gagah, lebih berkarisma dan berwibawa. Cincin merah delima Bung Karno yang hilang secara misterius. Selain tongkat komando, Bung Karno selama menjabat sebagai presiden selalu pakai cincin merah delima. Cincin merah delima yang melekat di jari Bung Karno disebut-sebut memiliki kesaktian yang sangat mistis. Setelah masa jabatan Bung Karno selesai,
cincin merah delima itu hilang secara misterius. Bung Karno berhubungan baik dengan Nyi Roro Kidul. Sudah bukan rahasia lagi jika Bung Karno dikait-kaitkan dengan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Ya, presiden pertama yang dimakamkan di Blitar, Jawa Timur itu. Diceritakan banyak orang memiliki kedekatan dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan banyak masyarakat Jawa percaya Bung Karno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Entah benar atau tidak, yang pasti sebuah hotel di Bali yang menghadap ke Laut Selatan diminta Bung Karno menyediakan satu kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Selain itu, satu hotel di Pelabuhan Ratu Jawa Barat juga menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul dan disebut-sebut sulunya sebagai tempat pertemuan antara Bung Karno dan Ratu Pantai Selatan. Masih di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Pantai Karanghawu, terdapat karang kursi yang dipercaya menjadi jejak petilasan Bung Karno dan Nyi Roro Kidul. Pesugihan tali pocong. Aksi pencurian tali pocong membuat geger warga desa Kalitengah, Kota Lamongan, Jawa Timur. Viralnya video yang menunjukkan makam yang berantakan karena telah digali atau dibongkar, terlihat jenazah yang masih utuh terbungkus kain kafan itu, rupanya hilang 2 tali pocong. Menurut salah seorang warga, makam yang digali milik seseorang yang baru saja meninggal dunia. Temen cowok nggal kesaktian kok sampai koyo ngene. Kuburane wong lagi bongkar. Gusti Allah no ketok rambute. Corai kok temen saja. Seperti ini rupanya bukan sekali 2 kali terjadi. Sebelumnya di bulan Februari juga sempat viral pencurian tali pocong di salah satu TPU Sidoarjo, Jawa Timur. Di mana pencurian tali pocong tersebut juga tepat terjadi malam Selasa Kliwon, di mana jenazah yang diambil merupakan orang yang meninggal dunia pada Jumat Legi. Hal ini sama persis seperti kejadian di Lamongan baru-baru ini. Pas hari Selasa Kliwon. Kok bisa sampai keluputan atau kelalaian itu gimana Pak ceritanya? Ya, katanya ada siwer gitu. Seperti ada keseliweran. Oh, kena sihir Pak ya? Iya. Oh. Setengah 2 itu saya ini kepala saya agak pusing beruan sekali, muntah, gak bisa muntah. Akhirnya jam yang jaga 2 itu saya pulang. Teman saya ajak pulang. Mulai nih. Aku ndak ngelu, terus gak kuat pecah. Tentu sudah bukan rahasia lagi jika tali pocong dapat dijadikan jimat yang sangat ampuh, seperti pesugihan atau penglaris dagangan dan juga jimat pelet. Menurut pendapat aku sih antara percaya atau nggak percaya ya, karena hal itu emang aku tahu itu benar terjadi. Banyak beberapa misalnya kayak penglaris adalah suatu restoran pakai penglaris kayak gitu, hal-hal kayak gitu antara percaya nggak percaya. Bahkan tali pocong juga dapat digunakan sebagai ilmu kebal untuk melakukan aksi kejahatan secara gaib. Konon katanya, seseorang yang memiliki jimat tali pocong dapat menghilang bersama angin dan kebal dari senjata apapun. Tali pocong itu dicuri tepat di malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon atau Jumat Legi, tergantung permintaan guru yang mengajarkan ilmu hitam pada muridnya. Tentu tali pocong yang diambil bukan sembarang tali pocong, tetapi tali pocong dari seseorang yang meninggal dunia di hari Jumat Legi. Karena dalam kepercayaan kejawen, orang yang meninggal pada Jumat Legi merupakan mayat keramat, yang mitosnya dapat mengajak teman atau dalam waktu dekat akan ada yang meninggal lagi. Oleh sebab itu, jenazah yang meninggal di malam Jumat Legi biasanya akan dijaga selama 40 hari. Saya sudah melaksanakan
semua persyaratan untuk mendapatkan kekayaan yang kau janjikan. Umumnya orang yang mengikuti ritual tali pocong itu dagangannya akan laris manis dan tentunya orang tersebut akan cepat kaya raya.